Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dari Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis Kinerja Alat Pembakar Sampah Portable dengan Pengaturan Kecepatan Blower. Kami mengucapkan terima kasih pada penyelenggara National Conference of Industry, Engineering, and Teknologi yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis Kinerja Alat Pembakar Sampah Portable dengan Pengaturan Kecepatan Blower. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah tentang permasalahan sampah yang ada di sekitar kita, bahwa kita tahu banyak warga desa yang melakukan pembakaran di pekarangan rumah, atau bahkan di sekitar rumah yang tidak memiliki lahan pekarangan, atau bahkan di tempat pembuangan sampah. Sementara karena truk mengangkut sampah yang tak kunjung datang. Masyarakat sendiri kadang belum terlalu paham akan bahaya dari pembakaran sampah yang dapat meracuni sendiri-sendiri, keluarga, dan masyarakat lain, karena di dalam tumpukan sampah yang kekurangan oksigen akan menghasilkan karbon monoksida dan biasa disebut dengan gas beracun yang sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu kesadaran langsung dari mahasiswa itu sendiri, masyarakat itu sendiri, bahwa sampah bukanlah masalah yang dianggap remeh. Bahkan di zaman sekarang ini, sampah menjadi masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam waktu dekat ini maupun berangsur-angsur nantinya. Untuk dapat mengurangi masalah sampah yang terlalu banyak beredar dan menumpuk di masyarakat, apalagi bila musim penghujan, sampah susah untuk dibakar karena basah, maka perlu dicarikan solusi alat pembakar sampah yang mampu membakar secara aman, cepat, dan dapat dipindah-pindah, yaitu dengan cara membuat alat pembakar sampah portable. Di mana dalam proses ini kita bisa membakar sampah yang dimasukkan dalam drum yang tertutup dengan menggunakan pengaturan kecepatan angin blower yang dimasukkan dalam ruang bakar untuk mempercepat proses pembakarannya. Solusi untuk permasalahan sampah sebenarnya banyak sekali untuk pengelolaannya. Di antaranya ada pemilahan sampah, daur ulang, dibikin kompos, kemudian dilakukan pembakaran. Tangan yang kami lakukan adalah memberikan sebuah solusi dengan melakukan pembakaran sampah. Adapun alat yang kami buat, ya, bahan yang diperlukan adalah satu drum bekas. Mungkin kita bisa peroleh banyak di sekitar kita, drum bekas dari oli, dari minyak, ataupun dari yang lain. Kemudian ada tabung freon bekas, pipa besi, ada blower, dimmer, dan troli. Permusuhan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil pembakaran pada kecepatan blower, speed 1, 2, dan 3 terhadap temperatur ruang bakar, laju pembakaran, dan efisiensi pembakaran. Itu dalam pengujian ini, kita ada form data untuk pengumpulan data, di mana speed fan blower ini ada speed 1, speed 2, dan speed 3. Masing-masing pengujian kita 3 kali, kemudian kita ambil rata-rata. Kita ukur masing-masing kecepatan blowernya untuk mengukur seberapa kecepatan anginnya dengan menggunakan anemometer. Kemudian juga kita hitung berat sampahnya, berat abu hasil pembakarannya, kemudian waktu pembakaran dan laju pembakaran. Untuk menganalisis data, kita menggunakan beberapa persamaan yang digunakan. Di antaranya adalah untuk menghitung laju pembakaran, rendemen arang atau abu, kemudian efisiensi. Hasil penelitian yang kami peroleh, di mana pada speed blower 1, kita peroleh kecepatan angin itu 8,09 meter per sekon. Di mana pengujian selama 30 menit kita ambil setiap 5 menit sekali, dan diperoleh pada kecepatan angin 8,09, temperatur tertinggi itu mencapai 181,3 derajat Celcius pada waktu 15 menit.
Sedangkan massa sampahnya kita timbang 6 kilo dan massa abunya adalah 1,6 kilo. Untuk kecepatan blower kedua atau speed 2 itu kita peroleh kecepatan anginnya adalah 10,18. Waktu pengambilan data sama setiap 5 menit selama 30 menit. Pada speed 2 ini kita peroleh temperatur tertinggi adalah 202,7 derajat Celcius. Kemudian massa sampahnya sama ya, 6 kilo dan massa abunya 1,4 kg. Pada speed ketiga kita peroleh 12,17 angin, kecepatan angin meter per sekon. Waktu pengambilan datanya sama 0 sampai dengan 30 menit. Dengan setiap 5 menit kita ambil data. Pada speed ketiga ini temperatur tertinggi sampai 302,1 derajat Celcius itu pada menit ke-10. Untuk massa sampahnya sama 6 kg dan massa abunya adalah 0,8 kg. Dari data tersebut kemudian kita analisis menggunakan grafik. Dari grafik yang ada itu kita melihat bahwa pada pengujian selama 30 menit berlangsung, temperatur ruang bakar tertinggi sampai dengan 302,1 derajat Celcius pada speed blower 3 dan mengalami percepatan penurunan paling tinggi seiring dengan habisnya bahan sampah yang dibakar. Sementara untuk speed 2 hanya pada temperatur 202,7 derajat Celcius dan speed 1 pada temperatur 181,3 derajat Celcius. Dari grafik di atas menggambarkan bahwa pada pembakaran sampah dengan menggunakan speed blower 3 akan mempercepat proses pembakaran karena mampu menaikkan temperatur yang sangat tinggi, sehingga bahan yang dibakar akan lebih cepat terbakar habis. Untuk grafik berikutnya adalah tentang laju pembakaran. Kita melihat bahwa laju pembakaran pada speed blower 1 diketahui kecepatan anginnya adalah 8,09 meter per sekon. Pada speed 2 diketahui kecepatan anginnya 10,18 meter per sekon dan pada speed 3 diketahui kecepatan anginnya adalah 12,17 meter per sekon. Dari hasil pengujian yang dilakukan kita diketahui bahwa pada speed blower 3 diperoleh laju pembakaran yang tinggi, yaitu 0,173 kg per menit, sedangkan pada speed kedua adalah 0,53 kg per menit, sedangkan pada speed 1 yaitu 0,147 kg per menit. Kemudian untuk efisiensi pembakaran, ya kita lihat bahwa untuk pembakaran sampah agar mendapatkan efisiensi alat yang tinggi, maka dapat mengatur kecepatan angin yaitu dengan speed 3. Ya, di mana diketahui efisiensi alat pembakaran sampah atau efisiensi pembakarannya pada speed 3 mencapai 87%, sedangkan pada speed 2 mencapai 77% dan speed 1 mencapai 73%. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.